Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para sesepuh, wabil khusus Bapak Ketua DKM Pak Ustadz Husni Da'i, Pak Dr. Irwan Rauf sesepuh kita, juga Pak Dr. Anas Udin Samsudin, serta Pak Budiarjo sesepuh kita, Pak Arjuna dan Pak Rustandi yang selalu berdampingan, Pak Yudis, Pak Yus tidak hadir, Pak Suswono sesepuh kita, ibu-ibu yang juga semangat hadir pada setiap pengajian yang dilaksanakan, termasuk yang dilaksanakan pada hari Sabtu. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kembali kita bisa berkumpul bersama-sama pada pengajian rutin kita yang biasa kita laksanakan pada hari Sabtu. Kajian kita hari ini masih dalam bab sabar dalam menerima cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Halaman 105 Pak yang memegang kitab. Baris kelima dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu, bahwasanya Nabi su'ila, ditanya. Satu hari Nabi ditanya. Apa pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi? Ayyun nas asyaddu balaan. Manusia yang bagaimana yang paling berat cobaannya? Dalam arti kata lain, siapa orang yang paling berat cobaannya dalam hidup ini? Setiap manusia pasti dapat cobaan, Pak. Tapi yang ditanyakan oleh sahabat Abu Hurairah kepada Nabi, siapa yang paling berat cobaannya dalam hidup sehari-hari ini? Qala, Nabi menjawab, orang yang paling berat cobaannya yang pertama
al-anbiya, para nabi. Hadirin, para nabi itu cobaannya paling berat, Pak. Kalau kita menelusuri riwayat Nabi pada waktu Isra Mi'raj, tahun Nabi di Isra Mi'rajkan dikenal dengan tahun duka cita, tahun sedih, amul huzni. Karena pada tahun itu Nabi mendapatkan cobaan yang sangat-sangat berat. Yang pertama, meninggal pamannya yang sangat-sangat setia membela Nabi dalam memperjuangkan agama. Sekalipun ada yang mengatakan bahwa paman Nabi ini sampai akhir hayatnya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kesetiaan beliau dalam membantu Nabi menyebarkan agama tidak ada bandingannya. Sampai pada satu ketika orang-orang Quraisy mengirim utusan menemui Abu Thalib, paman Nabi. Mereka menawarkan kepada paman Nabi itu untuk menukar Nabi Muhammad dengan pemuda yang paling ganteng di Arab, ditambah bonus dengan berapapun emas yang diminta akan diberi. Tapi jawab pamannya sambil mengangkat pedang tinggi-tinggi, dia berkata, langkahi dulu mayatku. Kalau ada yang berani mengganggu Muhammad. Semua mundur. Tapi pada tahun itu ketika Nabi mau di Isra Mi'rajkan, pamannya ini meninggal dunia. Sehingga Nabi merasa kehilangan yang luar biasa. Seakan-akan runtuh tanah tempat berpijaknya. Tidak sampai di situ cobaan yang Allah berikan pada Nabi. Orang kedua yang membela Nabi mati-matian, yaitu istri yang tercinta. Enggak ada bandingannya, Pak, Siti Khadijah itu dalam membantu dan membela Nabi. Seluruh hartanya habis untuk membantu Nabi. Padahal kekayaan Siti Khadijah pada waktu itu ketika mulai menikah, 2/3 kekayaan Mekah ada di tangan Siti Khadijah. Kesetiaan Siti Khadijah luar biasa. Ketika Nabi bertahanus mendekatkan diri kepada Allah di Gua Hira, setiap hari Siti Khadijah datang membawa perbekalan makanan. Bayangkan Pak Arjuna, sekarang Pak Arjuna belum tentu mampu naik ke Gua Hira. Pak Udin komo saki-aki. Saya yang beberapa kali haji dan beberapa kali umroh, Pak Rustandi, seumur hidup hanya sekali saya. Sekarang nggak akan mampu. Tapi Siti Khadijah setiap hari, Pak, dia naik sambil merangkak-rangkak
membawakan perbekalan buat Nabi. Sangat setia. Tiba-tiba meninggal dunia. Luar biasa cobaan ini. Berat Nabi dalam menyebarkan agama. Tanpa didampingi oleh pamannya dan istrinya yang setia itu. Ini cobaan yang sangat berat. Tidak hanya itu cobaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sebelum Mi'raj, sebelum Isra, Pak Arjuna. Setelah dua orang ini pergi meninggalkan dunia ini, Nabi berusaha mencari bantuan yang bisa membantu menyebarkan agama. Pergilah Nabi ke suatu kota yang di sana banyak keluarga Nabi untuk meminta bantuan, yaitu ke Taif. Siapa yang sudah pernah ke Taif? Saya sudah beberapa kali Pak Rustandi ke sana. Antara Mekah ke Taif itu 78 kilo. Kalau naik mobil 2 jam karena nanjak. Tapi apa yang terjadi? Ketika Nabi datang ke Taif, belum masuk ke kota Taif, baru sampai di gerbang kota Taif, disambut oleh lemparan batu, lemparan tanah, lemparan apa saja yang bisa dilemparkan kepada tubuh Nabi dilemparkan, sampai sekujur tubuh Nabi luka-luka, darah mengalir dari tubuh Nabi. Berat sekali Pak. Jangankan Nabi lari, berjalan pun gak mampu. Yang akhirnya Nabi bersembunyi di sebuah kebun milik orang Yahudi. Di situ Nabi istirahat, didampingi budaknya. Di situ Nabi mengeringkan luka-lukanya, bukan sehari, bukan 2 hari, beberapa hari. Setelah kering baru pulang, dipayang dan dituntun oleh sahabat Zaid bin Harisah. Sampai di Mekah, Nabi enggak keluar-keluar rumah. Diam, tidak menyebarkan agama. Sehingga orang Quraisy berkata, Muhammad sudah kapok. Muhammad sudah tidak berani lagi menyebarkan agama. Dan ternyata Tuhan Muhammad tidak mampu menolong Muhammad. Ini penderitaan Pak, yang luar biasa, cobaan yang luar biasa. Kalau kita nggak akan mungkin Pak. Padahal waktu itu malaikat Jibril datang membawa pasukan malaikat. Lalu berkata malaikat Jibril, ya Muhammad, di belakangku ribuan malaikat siap membantu kamu. Kalau perlu gunung ini diangkat dan ditimpakan kepada orang-orang Taif yang menyakiti kamu. Tapi apa kata Nabi? Ya Jibril, inni lam asla'anan. Innama bu'istu rahmatan. Jibril, aku diutus bukan untuk melaknat, tapi aku diutus adalah rahmat bagi umat manusia semuanya. Betapa beratnya Nabi. Beberapa hari enggak keluar-luar. Setelah keluar pun Nabi bersembunyi di masjid. Silahkan baca kitab Muhtarul Ahadits halaman 12. Pak Ustadz Husni
Muhtarul Ahadits halaman 12. Di sana ada diceritakan bahwa Nabi berkata, bainama ana fil hatimi muttaji'an iz atani atin min indi rabbi pahamalani ila bi'ir zamzam fasaqqa ma baina hadza ila hadza fa ukhrija qalbi wa gusila bima'i zamzam, dan seterusnya, panjang Pak, 2 halaman. Ketika itu Nabi sudah hampir putus asa Pak. Beratnya cobaan yang Nabi ceritakan. Kalau saya ceritakan panjang ini Isra Mi'raj jadinya akhirnya ceritanya Pak. Panjang banget. Iya kan? Lalu Nabi kan dibawakan untuk Isra. Dibawa untuk Mi'raj. Dibawa untuk menghadap Allah di Sidratil Muntaha. Itulah penderitaan yang paling berat ditimpakan oleh Allah ada kepada para nabi. Summa yang kedua, cobaan yang paling berat ditimpakan oleh Allah adalah kepada siapa? Summa as-solihun. Kemudian kepada orang-orang soleh, orang-orang baik. Semakin baik seseorang dalam beragama, semakin banyak cobaannya. Para ulama, jangan Bapak kira mereka tidak mendapatkan cobaan Pak. Banyak ujian yang Allah timpakan kepada para ulama. Jangan Bapak mengatakan bahwa ulama enak. Tidak Pak. Cobaan itu banyak sekali. Saya merasakan sendiri. Cobaan yang Allah timpakan kepada saya, kalau saya bisa bercerita, maka Bapak akan bingung. Kok bisa sanggup menerima cobaan yang semacam itu? Itulah yang kedua, orang yang mendapatkan cobaan paling berat adalah orang-orang soleh. Suma kemudian setelah itu pal amsal yang serupa itu, artinya orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang rajin ibadah. Semakin rajin ibadah seseorang, semakin banyak cobaan. Semakin dermawan seseorang, semakin banyak cobaan. Oleh karena itu bapak-bapak, kalau di antara bapak-bapak ada yang termasuk orang soleh, ketika menerima cobaan, jangan sekali-kali gugurutu. Kuatkan iman. Karena yang bisa menolak cobaan, yang bisa membuat orang itu ketika menerima cobaan itu tidak merasa berat, hanya iman. Pak Husni Dai ketika Nabi di sumur Zamzam, kan tadi sudah saya bacakan hadisnya separuh, dibelah dada Nabi, dikeluarkan hati Nabi, dicuci dengan air Zamzam, lalu dibawakan sebuah nampan, yang nampan itu berisi iman dan sabar. Dimasukkanlah iman dan sabar itu ke hati Nabi, sehingga bagi Nabi cobaan seberat apapun menjadi tidak terasa. Oleh karena itu bapak-bapak, Pak Rustandi, lamun Pak Rustandi menang cobaan gugurutu berarti imannya kurang bagus. Tong ngambak Pak Rustandi.
Tapi kalau Pak Rustandi imannya baik, cobaan seberat apapun, maka oleh Pak Rustandi dirasakan bahwa cobaan itu tidak berat. Ini diantara hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa pra Isra, sebelum Isra. Nanti kan setelah itu baru Isra kan, perjalanan dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi kalau saya nyerita ini panjang banget, bisa 2 jam Pak. Wa yuqalu, kemudian dikatakan, salasun min kunuzil birri, ada 3 perbendaharaan kebajikan. Orang itu akan mempunyai kebajikan dan bakti yang tinggi di hadapan Allah, termasuk orang yang kan ada dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwasanya orang itu akan bisa masuk surga dengan banyak berbuat kebajikan. Maka di antara kebajikan yang paling bagus, yang paling istimewa, yang pertama kitmanus sodakoh. Pak Arjuna, kitmanus sodakoh, menyembunyikan sodakoh. Sodakoh tidak pamer. Sodakoh tidak ingin dilihat. Malah sampai dalam hadis Nabi dikatakan 7 yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti, di saat tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Yang ke-7 adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'afa hatta ma antaqa yaminuhu la ya'lamu shimaluhu, sampai tangan kanan sedekah, tangan kiri nggak tahu. Itu kebajikan yang luar biasa. Tapi kan orang banyaknya kalau sedekah ingin ketahuan orang, ingin dilihat, ingin dipuji. Karena itu mari kita raih harta simpanan kebajikan yang paling utama. Yang pertama, menyembunyikan sedekah. Pak Arjuna, kalau sedekah jangan pengen diketahui orang Pak Arjuna. Yang kedua, kitmanul wajah, menyembunyikan sakit. Sakit jangan pamer Pak. Sakit jangan merasa paling sakit. Jangan Pak. Mohon maaf, bukan saya membanggakan diri. Tubuh saya sekarang ini penyakitnya saya abrak-abrak Pak. Yang jelas jantung sudah pasang ring 3. Ginjal dua-duanya sudah di laser. Empedu sekarang batunya sudah 1 cm. Tinggal nunggu diangkat empedu saya. Dan saya sudah daftar, lagi antri. Lalu prostat saya pun ada gangguan.
Dan itu juga harus dioperasi. Kalau saya cerita ini hanya sebagai contoh saja, Pak. Saya tidak pamer penyakit. Kalaupun saya cerita hanya sekedar sebagai contoh bahwa kita kalau punya penyakit jangan pamer. Sembunyikan. Jangan sampai kelihatan oleh orang kita sakit. Gagah saja, Pak. Pak Arjuna, kalau nurutkan berat, saya berat banget. Ngaji itu bukan ringan. Karena penyakit saya yang banyak ini berat sekali. Tapi saya tidak pernah menceritakan itu ke anak saja saya nggak ngomong, Pak. Kalau ini sekarang bicara itu karena kebetulan aja sedang membahas masalah pundi-pundi yang terbaik adalah yang kedua menyembunyikan penyakit. Begitu Pak Arjuna ya. Yang ketiga, kitmanul musibah. Kitmanul musibah, menyembunyikan musibah. Setiap manusia pasti mendapatkan musibah. Gak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa musibah. Tapi tidak usah pamer cerita ke sana sini bahwa kita sedang mendapatkan musibah. Gak usah. Semakin kita menyembunyikan musibah, semakin besar pahala yang akan kita terima. Semakin kita bisa menyembunyikan musibah, semakin besar dosa-dosa yang akan diampuni dari diri kita. Karena itu Pak Arjuna, mari kita berupaya dalam hidup ini jangan sekali-kali mengumbar musibah. Wa dzukira an Wahab ibni Munabbah annahu qala, bahwasanya Wahab bin Munabbah dia berkata, kutibat min kitabi rajulin minal hawariyin, tertulis dari kitab seorang laki-laki dari kelompok Hawari. Kalau kelompok yang membantu Nabi itu disebutnya sahabat. Dan sahabat Nabi yang orang Madinah disebutnya Ansor. Sahabat Nabi yang mendampingi Nabi menyebarkan agama yang dari Mekah ikut pindah disebutnya Muhajir. Orang yang membantu Nabi Isa dalam menyebarkan agama Hawari namanya, Pak. Tercatat dalam sebuah kitab Hawari. Ada kata-kata yang tertulis yang bunyinya, idza salaka bika sabilul bala, apabila dirimu melewati satu jalan cobaan, sabilul bala, jalan ujian. Kita sedang berjalan, sedang berada dalam cobaan Allah. Maka bakur ainaka, sejukkan matamu.
Jangan menangis. Pak, jangan menangis. Tabah. Dekatkan diri pada Allah. Berzikir dan munajat pada Allah. Ketika kita mendapatkan cobaan dan ujian, fa'innahu, karena dengan kamu menyejukkan matamu, tidak menangis, tidak mengeluh, fa'innahu yasluku bika sabilul anbiya wassolihin, maka berarti kamu berjalan pada jalan para nabi dan orang-orang soleh. Berarti tingkatan Bapak kedudukan Bapak bisa jadi seperti para nabi, bisa jadi seperti orang-orang soleh yang selalu mendapatkan naungan dari Allah, yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah, yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalau Bapak ketika berada di jalan yang penuh dengan cobaan, sejukkan mata Bapak, tidak usah mengeluh dan menangis. Sebaliknya, wa iza salaka bika sabilur rahol, apabila kamu berjalan pada jalan orang yang kaya, yang banyak harta, ar-raho, pabki, nangislah kamu. Pak Arjuna kalau lagi banyak uang nangis, bukan lagi nggak punya uang nangis. Justru kalau kita lagi banyak uang nangislah, bersedihlah ala nafsika, pada diri kamu. Kenapa? Faqad hulifa bika, karena sesungguhnya dengan harta banyak itu kamu telah mendapatkan beban tanggung jawab yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Rustandi lamun loba duit eta loba tanggung jawab. Setiap sen uang yang kita miliki harus kita mampu mempertanggungjawabkannya. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, lam tazula qadama abdin, tidak akan bisa bergeser kaki seorang hamba yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti, hatta yus'al an arba'in, sampai ditanya tentang 4 macam. Ditanya dulu kita 4 macam, Pak. Yang pertama yang akan ditanyakan tentang badan kita. Yang keempat yang akan ditanyakan kepada kita an malika, tentang harta kamu, min ainak tasaba wa fima anfaqo, dari mana didapat dan dipakai apa. Ulah siga urang jasinga boga embe ditumpakan ku manehna dicarekanan ke batu, cek manehna embe aing sia kumaha aing we. Terus tadi
Harta itu kita harus manfaatkan di jalan yang baik. Tidak boleh kita sebebas-bebasnya menggunakan harta kita itu tanpa berpikir nanti akan mendapatkan pertanyaan, mempertanggungjawabkan. Yang pertama akan ditanya, kata harta kita itu min aina. Dari mana kita dapat? Ini saya punya ballpoint. Nanti di akhirat Allah akan tanya, Sanusi, siapa ballpoint eta menang di mana? Saya jawab, menang meuli. Akan ditanya, duit nanti mana? Pamere Parustandi. Bebas saya. Tapi nanti ditanya, dipakai naon eta ballpoint? Dipakai nulis naon? Digunakan untuk nulis apa ini ballpoint? Digunakan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran? Digunakan untuk menulis ilmu? Atau digunakan untuk susuratan jeung kabogoh? Akan ditanya, ini ballpoint saya Pak Arjuna, akan ditanya. Oleh karena itu hati-hati. Jangan sampai kita itu nanti ketika ditanya tentang harta kita, kita tidak bisa mempertanggungjawabkan. Wa dzukira anna Allah Ta'ala auha ila Musa, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa Ibni Imran alaihissalam nahwa hadza, seperti itu yang tadi dituliskan Pak, yang tadi sudah kita bacakan. Wa dzukira an fathil musalla rahimahullah ta'ala annahu asabathu khasasatun fi ahlihi, dia ditimpa oleh satu kebutuhan untuk kebutuhan keluarga. Pakola, dia berkata, Ilahi, wahai Tuhanku, laitani alimtu bi ayyi amalin alzamtani bihadza, andai kata saya tahu saya mendapatkan cobaan ini akibat dari pekerjaan apa, hatta izdada zalika, alzamtani bihadza hatta izdada bizalika, maka aku akan mengerjakan pekerjaan itu sampai cobaan itu terus bertambah. Jadi dia justru berharap bahwa percobaan itu bertambah terus. Karena bertambahnya cobaan yang menimpa diri kita, itu akan bertambah pula segala ampunan yang Allah berikan kepada kita, magfirah yang akan Allah berikan kepada kita, asal Pak Arjuna, asal kita sabar
menghadapi cobaan itu. Tapi kalau kita ketika menerima cobaan itu mengeluh, berkeluh kesah, maka akan bertambah berat nanti musibah kepada yang menimpa diri kita. Waruwiya anin nabi annahu qala, diriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi telah berkata. Apa kata Nabi? Man qalla maluhu, barang siapa yang sedikit hartanya, siapa saja orang yang sedikit hartanya, yang sedikit kekayaannya, wa kasura iyaluhu, tapi keluarganya banyak. Harta sedikit tapi kebutuhan keluarga banyak. Tapi zaman sekarang kebanyakan keluarganya sedikit ya. Zaman ayah saya, ibu saya dulu anaknya banyak Pak. Bahkan ada bibi saya Pak Budi yang anaknya 15. Itu zaman dulu Pak. Kalau sekarang mah pada umumnya 2. Iya kan? Padahal kalau orang sedikit hartanya tapi keluarganya banyak, maka hasunat salatuhu, akan baik salatnya. Walam yaktab al muslimina jaa ma'a yaumil qiyamah hakadha, dan tidaklah menggibah orang-orang muslimin yang datang pada hari kiamat yang seperti itu. Wa jama'a usbu'aihi, mohon maaf. Walam yaktab al muslimina ja'a ma'i, nanti orang yang banyak keluarga tapi sedikit hartanya, dia akan masuk surga bersama aku. Di sini ja'a ma'i al yaumal qiyamah wa jama'a usbu'aihi, Nabi menunjukkan 2 jarinya. Jadi berarti nanti akan seperti ini, 2 jari telunjuk dan jari manis. Pak Arjuna, ya, banyak-banyak anak Pak Arjuna. Berapa Pak Arjuna anak? Hah? 3. Ya. Saya sebetulnya berharap anak banyak, tapi ternyata istri saya sakit. Setelah punya anak yang keempat, berhenti sendiri tanpa KB. Padahal saya masih berharap nambah lagi tuh anak, supaya nanti masuk surga dengan Nabi seperti jari manis dan telunjuk. Begitu Pak ya, Pak Arjuna. Sampai di sini Pak, sudah habis waktunya. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali pada minggu depan kita muhtarul hadis.
Karena minggu depan itu minggu keempat. Sekarang masih minggu ketiga. Masih kita Tanbihul Ghafilin. Kita tutup pertemuan kita bersama-sama dengan membacakan doa. Dan mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali doa kita dengan Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiba. Allahumma ij'alna min ibadika syakirin waj'alna min ibadika sabirin waj'alna min ibadika radina biqadaika wa qadarika waj'alna min ibadikal mukhlisina fil ibadah. Allahumma barik lana fil maut wa barik lana fima ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna fa innaka antas samiul alim wa tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.